Sebelum menjelaskan tentang definisi air, terlebih dahulu saya ingin memberikan gambaran bahwa air bagi kehidupan manusia sangat penting. Namun, berdasarkan penelitian, hanya 3% saja air yang dapat digunakan manusia dari total seluruh air yang ada di bumi ini. Dan 3% itu dalam bentuk air tawar. 97%-nya merupakan air laut dan notabene tidak dapat digunakan secara langsung untuk keperluan higien sanitasi, apalagi untuk keperluan air minum. WHO bahkan mengatakan satu orang membutuhkan minimal 60 liter per orang per hari. Ini untuk keperluan higien sanitasi, kemudian untuk keperluan minum dan keperluan lainnya. Dan termasuk di sini keperluan mandi, mencuci, dan yang lainnya. Dan kita bisa bayangkan ketika jumlah penduduk banyak pada suatu tempat, kemudian kuantitas air sedikit, maka ini menjadi masalah besar di wilayah tersebut. Bahkan dikatakan jika manusia kehilangan air 20% saja dalam tubuhnya, maka dapat mengakibatkan kematian. Dikatakan bahwa sekitar 72% tubuh kita ini tersusun oleh cairan. Bukan hanya untuk air minum, manusia juga membutuhkan air untuk keperluan lainnya, seperti mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lainnya, termasuk kebutuhan sekunder ataupun tersier. Dan ini menunjukkan sangat pentingnya air bagi kehidupan manusia. Terkait definisi air, Kementerian Kesehatan menyebutkan dua definisi air. Yang pertama dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang air untuk keperluan higien sanitasi. Apa yang dimaksud dengan air untuk keperluan higien sanitasi? Yaitu air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum. Sedangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 dijelaskan definisi air minum yang berbeda dengan definisi dari air higien sanitasi, yaitu air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Sebelum adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, peraturan yang digunakan untuk menjelaskan definisi air yaitu PMK Nomor 416 Tahun 1990, di mana dalam peraturan ini disebutkan definisi air bersih, yaitu air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dan juga dijelaskan di dalamnya definisi air minum, yaitu air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang langsung dapat diminum. Namun setelah adanya peraturan terbaru yaitu PMK nomor 32 tahun 2017, maka peraturan ini kemudian tidak berlaku lagi. Terkait penjelasan dalam definisi air higien sanitasi dan air minum, pada redaksi air dengan kualitas tertentu atau air dengan syarat tertentu, yaitu air tersebut harus kemudian memenuhi 3 parameter atau standar kualitas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010. Ketiga parameter tersebut yaitu parameter fisik, kimia, dan biologi. Selain itu, selain aspek kualitas, persyaratan penyediaan air bersih juga harus memenuhi persyaratan kuantitatif dan kontinuitas. Kuantitatif dalam hal ini adalah jumlah air yang digunakan oleh masyarakat, dan kontinuitas adalah keberlanjutan atau ketersediaan air secara terus-menerus pada suatu masyarakat.
Ketersediaan air di bumi sangat dipengaruhi oleh siklus hidrologi, di mana siklus ini kemudian membuat ketersediaan air di bumi selalu ada sepanjang tahun. Dan siklus hidrologi ini dimulai dari evaporasi, terjadi penguapan di beberapa badan air yang ada di bumi, seperti laut, sungai, dan yang lainnya. Penguapan ini terjadi karena bantuan dari sinar matahari. Setelah uap air kemudian naik ke atmosfer, maka dia kemudian akan menjadi titik-titik air setelah melalui beberapa proses, dan proses tersebut dikenal dengan presipitasi. Berubahnya awan menjadi titik-titik air. Nah, setelah kemudian menjadi hujan, maka terjadilah runoff atau aliran air di beberapa wilayah di bumi. Ada surface runoff atau aliran permukaan, dan sebagiannya melakukan infiltrasi, meresap ke dalam tanah, dan kemudian kembali lagi ke badan air seperti sungai dan laut. Dan begitu terjadi secara terus-menerus. Berikutnya kita akan membahas terkait sumber air. Terdapat 4 sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan higien sanitasi dan juga bahan baku air minum. Yang pertama ada air hujan, kemudian yang kedua air permukaan, yang ketiga air tanah, dan yang keempat mata air. Nah, keempat ini merupakan jenis sumber air yang paling sering digunakan masyarakat, dan beberapa di antaranya memiliki kerentanan yang tinggi tercemar atau terkontaminasi polutan tertentu. Dan kita akan menjelaskannya pada penjelasan selanjutnya. Yang pertama yaitu air hujan. Air hujan tidak mengandung larutan garam dan zat mineral karena telah melalui proses evaporasi kemudian presipitasi, sehingga dia kadar garamnya lebih sedikit atau bahkan tidak ada. Dan air hujan ini umumnya bersifat lebih bersih, khususnya di wilayah-wilayah yang memang tidak ada industri. Air hujan dapat bersifat korosif karena mengandung gas-gas polutan yang terdapat di udara, seperti misalnya ketika konsentrasi sulfur dioksida sangat tinggi di udara, maka hal tersebut dapat kemudian menjadi penyebab terjadinya hujan asam atau acid rain, karena sulfur dioksida ini bereaksi dengan oksigen dan kemudian menghasilkan H2SO4 yang dapat kemudian menyebabkan air menjadi lebih asam. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengurangi polutan pencemar atau gas pencemar di atmosfer untuk menghindari terjadinya hujan asam. Ketersediaan air hujan tergantung pada besar kecilnya curah hujan, sehingga air tidak mencukupi untuk persediaan umum karena jumlah air hujan sifatnya bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim. Sehingga jika terjadi musim kemarau, maka dari segi kuantitas jumlahnya akan berkurang. Maka dari itu, jika menggunakan air hujan sebagai sumber air bersih, maka hal ini kemudian dari segi kualitas kemungkinan akan terpenuhi, tetapi dari segi kuantitas, dari segi jumlah akan sangat kurang karena sangat dipengaruhi oleh musim. Berikutnya yang kedua yaitu air permukaan. Air permukaan yaitu air yang menggenang di permukaan bumi. Jadi ketika terjadi air hujan, maka beberapa bagian bumi kemudian menampung air. Contohnya air permukaan yang sering digunakan untuk
sebagai air bersih ataupun bahan baku air minum, yaitu air waduk, kemudian air sungai, dan air danau. Dan air permukaan ini sebenarnya lebih cenderung mudah terkontaminasi berbagai polutan, sehingga kualitasnya dapat menurun seiring dengan kontaminasi dari polutan yang ada di sekitarnya. Pada umumnya, air permukaan telah terkontaminasi dengan berbagai zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, seperti polutan kimia, misalnya logam berat seperti Pb, kemudian merkuri, ataupun polutan biologi, atau biasanya dari agen mikroorganisme seperti bakteri dan berbagai agen biologi lainnya. Nah, oleh karena itu, air permukaan ketika ingin digunakan untuk keperluan higien sanitasi ataupun untuk bahan baku air minum biasanya dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Seperti contoh air dari PDAM, biasanya dilakukan beberapa pengolahan untuk kemudian mengurangi kontaminan yang terdapat dalam air tersebut. Nah, biasanya air permukaan lebih cenderung mudah untuk terkontaminasi limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga atau biasa disebut dengan limbah domestik, dan sebagiannya terkontaminasi dari limbah industri dan ada juga yang berasal dari limbah pertanian. Berikutnya yaitu air tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber air yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan higien sanitasi. Air tanah memiliki karakteristik yaitu air yang banyak mengandung garam dan mineral yang terlarut dalam tanah, dan kemudian air tanah juga lebih cenderung terbebas dari polutan-polutan yang ada di permukaan. Namun beberapa kasus menunjukkan bahwa air tanah juga terkadang tercemar, atau beberapa kasus menunjukkan ada air tanah yang tercemar oleh polutan tertentu, seperti misalnya PE dan juga mangan, ataukah terkontaminasi bakteri-bakteri patogen seperti E. coli, coliform, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Air tanah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal mempunyai kualitas lebih rendah dibandingkan air tanah dalam, karena air tanah dangkal biasanya lebih mudah terkontaminasi polutan yang ada di permukaan tanah. Oleh karena itu, biasanya masyarakat menggunakan air tanah dalam untuk keperluan air higien sanitasi dan juga untuk bahan baku air minum. Dan bentuknya seperti misalnya air sumur bor ataupun air sumur dengan kedalaman tertentu. Beberapa kasus menunjukkan bahwa air tanah dapat terkontaminasi air laut di wilayah pesisir dan kepulauan. Dan kejadian ini atau fenomena ini disebut dengan intrusi air laut, di mana air tanah yang mengalami kekosongan kemudian akan diisi oleh air laut, dan ini dapat dijumpai pada beberapa wilayah. Seperti di Indonesia pernah ditemukan intrusi air laut di wilayah Jakarta dan Surabaya. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, maka akan sulit untuk menemukan air tawar karena terjadinya intrusi air laut pada beberapa wilayah di Indonesia. Dan hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, khususnya dalam aspek kesehatan. Berikutnya yaitu mata air. Mata air merupakan juga sumber air yang dapat digunakan untuk keperluan higien
sanitasi, dan bahan baku air minum. Bahkan mata air merupakan jenis sumber air yang memiliki kualitas yang baik, namun dari segi kuantitas tidak sebanyak dengan air permukaan dengan air tanah. Tetapi pada beberapa kasus menunjukkan bahwa terdapat beberapa sumber air yang tercemar oleh bakteri E. coli. Penyebabnya bukan karena kontaminasi di dalam tanah, tetapi biasanya ketika telah keluar dari permukaan tanah, maka apabila terdapat agen tertentu atau misalnya pembuangan air limbah tertentu, maka disitulah mata air akan tercemar. Tetapi dari segi asalnya dalam tanah, maka biasanya kualitasnya terjaga dengan baik. Berikutnya kita akan membahas terkait standar kualitas air. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya bahwa air yang digunakan untuk higien sanitasi dan juga bahan baku air minum harus memenuhi persyaratan kualitas dan juga harus memenuhi persyaratan kuantitas dan kontinuitas. Ketiga hal ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan air pada suatu masyarakat. Nah, persyaratan kualitas air telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, seperti PMK 32 tahun 2017. Dan biasanya juga pemerintah daerah memiliki standar tersendiri di luar dari standar Kementerian Kesehatan yang berlaku secara umum. Dan untuk aspek kontinuitas, dan ini juga biasanya beragam di setiap wilayah. Ada wilayah yang dapat terpenuhi dari segi ketersediaan air secara jangka panjang, tapi ada juga yang kemudian mengalami krisis air. Seperti misalnya di wilayah-wilayah pesisir ataupun kepulauan merupakan wilayah yang rentan terjadinya krisis air bersih. Maka seharusnya pemerintah memperhatikan tempat-tempat yang mengalami krisis air bersih ini. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa standar kualitas air adalah ketentuan-ketentuan yang biasanya dituangkan dalam bentuk persyaratan atau angka yang menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, gangguan teknis, dan gangguan dalam estetika. Jadi intinya adanya standar kualitas air menunjukkan atau bertujuan untuk menjaga air yang digunakan oleh masyarakat tersebut aman bagi kesehatan dan juga memenuhi persyaratan estetika atau tidak kemudian mencemari lingkungan. Maka dari itu sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala. Apakah itu air untuk higien sanitasi, air minum, atau air permukaan secara umum, dan juga sumber-sumber air lainnya. Contoh standar kualitas air yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 seperti parameter fisik dengan standar baku mutu air untuk keperluan higien sanitasi. Ada 6 parameter, ada keruhan warna saat pada terlarut atau total dissolved solid, suhu, rasa, dan bau, dan semuanya telah memiliki kadar maksimum atau standar baku mutu. Dan hal ini yang menjadi acuan untuk mengetahui kualitas air layak atau tidak digunakan untuk keperluan higien sanitasi. Berikutnya yaitu parameter biologi yang terdiri dari total coliform dan E. coli. Keduanya merupakan bakteri patogen yang menjadi indikator terjadinya pencemaran pada suatu
sumber air yang digunakan. Di sini total coliform standar baku mutunya yaitu 50 CFU per 100 ml atau 50 koloni per unit dalam 100 ml air sampel yang diuji. Kemudian ada bakteri E. coli, dan untuk bakteri E. coli ini tidak boleh ada sama sekali dalam air yang digunakan untuk keperluan higien sanitasi. Berikutnya parameter kimia. Parameter kimia untuk air untuk keperluan higien sanitasi memiliki banyak parameter. Pada umumnya dibagi menjadi dua, ada parameter wajib dan parameter tambahan. Untuk parameter wajib ada sekitar 10 parameter seperti pH, besi, fluorida, kesadahan mangan, nitrat, nitrit, kemudian ada cyanida, deterjen, dan pestisida total. Dan semuanya telah diatur standar baku mutunya atau kadar maksimumnya yang diperbolehkan dalam suatu air yang digunakan untuk keperluan higien sanitasi. Untuk parameter tambahan ada 8 seperti air raksa, arsen, kadmium, kromium, selenium, seng, kemudian sulfat, dan timbal, dan juga telah diatur standar baku mutu atau kadar maksimum yang diperbolehkan pada suatu air yang digunakan untuk keperluan higien sanitasi. Selain dari memberikan manfaat bagi manusia, air ternyata memiliki sisi negatif atau berdampak negatif bagi manusia, di mana air merupakan salah satu media lingkungan yang kemudian dapat memindahkan penyakit atau dapat mentransmisikan penyakit. Dan air menjadi media pertumbuhan mikroorganisme yang merupakan salah satu agen penyakit. Sebagaimana teori Gordon dijelaskan bahwa agen dapat masuk ke dalam host melalui komponen lingkungan, apakah air, udara, maupun tanah. Dan ketika agen kemudian memiliki konsentrasi yang besar ataupun memiliki jumlah yang banyak, maka host akan kemungkinan besar akan terkena sakit akibat paparan dari agen yang dimana agen tersebut masuk melalui media lingkungan seperti air. Terdapat 4 kelompok penyakit yang melibatkan air sebagai media transmisi atau penularannya, ataupun menjadikan air sebagai tempat berkembangnya agen dari penyakit tersebut. Yang pertama ada waterborne disease, kemudian ada water-based disease, kemudian ada waterways disease, dan ada water-related disease. Yang pertama, waterborne disease adalah penyakit yang ditularkan langsung oleh air, di mana bila air tersebut mengandung kuman patogen terminum oleh manusia maka dapat menimbulkan penyakit. Contoh penyakit waterborne disease misalnya kolera, tifoid, disentri, hepatitis, kemudian diare, dan gastroenteritis. Sebagian besar agen dari waterborne disease itu merupakan bakteri patogen, di mana bakteri patogen sering ditemukan dalam air yang berasal dari pembuangan limbah, septic tank yang bocor, dan limpasan kotoran hewan. Dan terdapat sejumlah patogen yang sering mencemari air seperti Salmonella, kemudian ada Escherichia coli, dan Vibrio cholera. Dan masih banyak lagi jenis dari agen biologi yang kemudian menyebabkan waterborne disease. Kelompok bakteri yang paling sering ditemukan mengkontaminasi air sehingga menyebabkan waterborne disease yaitu kelompok bakteri coliform. Nah, bakteri coliform ini di dalamnya ada genus Escherichia, kemudian Citrobacter, kemudian ada Enterobacter, dan Klebsiella. Adapun jenis dari bakteri coliform yaitu total coliform. Total coliform ini kumpulan besar dari berbagai jenis bakteri.
Kemudian lebih spesifik lagi ada fekal coliform, merupakan jenis total coliform yang ditemukan di tinja. Kemudian ada Escherichia coli yang merupakan subkelompok dari fekal coliform. Dan Escherichia coli ini merupakan bakteri yang dijadikan parameter untuk menilai kualitas air dari segi parameter mikroorganisme ataupun biologi. Kolera merupakan salah satu contoh dari waterborne disease. Kolera merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Kolera dapat masuk ke dalam tubuh melalui air yang diminum yang telah terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Kolera juga dapat masuk melalui makanan atau dapat juga masuk melalui peralatan makan yang terkontaminasi oleh Vibrio cholerae. Bahkan dikatakan lalat dapat menjadi vektor yang mampu memindahkan Vibrio cholerae ke makanan kemudian dimakan oleh manusia. Kolera dapat menyebabkan dehidrasi akut dan kasus kolera sebagian besar ditemukan pada wilayah yang padat penduduk dengan karakteristik lingkungan yang kurang sehat atau lingkungan yang kumuh. Bakteri kolera dapat hidup dalam air sekitar 1-5 hari dan dalam makanan dapat hidup maksimal 14 hari. Dan bakteri kolera ini tidak mampu hidup pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Makanya hendaknya memasak minuman ketika misalnya menggunakan air sumur sebagai bahan baku air minum agar bakteri koleranya kemudian mati dan tidak kemudian menyebabkan penyakit. Dan bakteri kolera ini juga hidup di alam bebas seperti sungai, danau, dan sumur. Nah, seseorang yang setiap hari mengkonsumsi air yang terkontaminasi Vibrio cholerae bisa tidak langsung terkena penyakit kolera karena jumlah bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya belum mampu menimbulkan infeksi. Namun ketika setiap hari secara berulang mengkonsumsi air tersebut, maka pada suatu saat nantinya akan kena kolera karena jumlah bakterinya terus bertambah di dalam tubuhnya. Nah, gejala umum dari kolera seperti diare akut, sehingga biasanya kolera ini ketika diobati penderitanya diberikan antibiotik dan suplemen zinc. Berikutnya, contoh penyakit yang menyebabkan waterborne disease yaitu demam tipoid. Demam tipoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri Salmonella typhi ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui air yang diminum atau makanan yang telah terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Selain itu ada juga penyakit disentri basiler yang disebabkan oleh bakteri Shigella seperti Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, kemudian Shigella boidi atau Shigella sonei. Dan ada juga disentri amoeba yang disebabkan oleh Entamoeba histolytica. Namun disentri amoeba ini jarang terjadi dibandingkan disentri basiler. Selain itu, beberapa ilmuwan juga mengatakan bahwa logam berat yang terkontaminasi dalam air kemudian masuk ke dalam tubuh juga dapat dikategorikan sebagai kelompok penyakit waterborne disease. Dan kita ketahui bahwa logam berat yang masuk dalam sumber air biasanya berasal dari pembuangan limbah industri, sehingga terdapat beberapa logam berat yang sering mencemari air seperti merkuri, timbal, kadmium, dan berbagai jenis logam berat lainnya. Kelompok yang kedua yaitu water-based disease merupakan penyakit yang ditularkan oleh bibit penyakit atau agen yang sebagian siklus hidupnya berada di air, seperti misalnya schistosomiasis, dan juga pernah ada penyakit yang disebut dengan guinea worm disease, di mana penyakit ini agennya adalah cacing yang ternyata hidup di air yang menjadi sumber bahan
baku air minum masyarakat di Afrika yang ukuran cacingnya sekitar 1 mm, yang kemudian masuk ke dalam tubuh melalui air minum. Kelompok penyakit yang disebabkan oleh air yang ketiga yaitu waterways disease, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air untuk pemeliharaan higien perorangan atau personal hygiene. Dengan adanya air, maka akan dapat dengan mudah dilakukan upaya untuk menjaga kebersihan badan dan juga kebersihan peralatan makanan dan yang lainnya. Namun jika air sedikit atau tidak ada air, maka hal ini kemudian dapat menyebabkan penyakit karena kurangnya kebersihan badan ataupun peralatan makanan yang digunakan. Kelompok penyakit yang terakhir yaitu water related disease, yaitu penyakit yang ditularkan melalui insekta atau serangga yang hidupnya tergantung pada air. Contoh penyakitnya seperti demam berdarah dengue yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk albopictus. Kemudian ada penyakit malaria yang disebabkan oleh Plasmodium pipax yang dibawa oleh penyakit Anopheles yang siklus hidupnya semuanya ada di air.